wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa duduk lagi bermajelis ilmu, membahas sebuah tema yang penting, yaitu tentang akidah. Dan ketika akidah kita bermasalah, maka fitnah zaman, baik itu fitnah syahwat maupun fitnah subhat, itu di depan mata siap menyambar. Nabi sendiri yang mengatakan, badiru bil amalis sholihah fitanan kaqita'il lail. Bersegeralah kamu beramal yang sholih, karena fitnah itu datang menyambar-nyambar seperti malam yang tiba tanpa bisa diterka, seperti potongan malam yang tadinya pagi tiba-tiba udah sore, yang sore udah malam, pagi lagi, malam lagi, sehingga akhirnya umur kita habis terombang-ambing di atas fitnah. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dan kitab yang saya bawakan adalah kitab Aqidah Imam Al-Bukhari, di mana beliau rahimahullah menyatakan, lagi itu aksara min alfi rajulin min ahlil ilmi. Aku bertemu dengan lebih dari 1000 orang ulama ahli Hijaz wa Makkah wa Madinah wa Kufah wal Basrah wa Wasit wa Baghdad wa Syam wa Misr. Dan mereka adalah ulama-ulama penduduk Hijaz, Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, Wasit, Baghdad, Syam dan Misr, Mesir. Dan kemudian lagi tuhum karotin kornon ba'da kornin. Dan aku jumpai gak cuma sekali, berkali-kali dalam kurun masa. Summa kornon ba'da kornin, kemudian beberapa masa kemudian lagi saya temui lagi adrobtuhum wahum mutawafiruna mundu aksara min sitta wa arba'ina sana. Dan aku berjumpa kepada mereka selama lebih dari 46 tahun. Atas pengembaraan menuntut ilmu selama 46 tahun. 46 tahun. Dan kemudian beliau juga menyebutkan yang di Basrah adalah si fulan, yang di Syam si fulan, di Mesir si fulan, di Mekah si fulan, di Madinah si fulan, kemudian di Kufah si fulan, di Baghdad si fulan, dan di Jazirah si fulan, di Wasit si fulan, di Marwah si fulan. Dengan penyebutan yang banyak itu, beliau menjamin isi dari akidah yang beliau tulis, dan beliau mengatakan waqtafaina bitasmiyati haula'i kai layatul dzalik. Saya cukupkan menyebutkan nama-nama ulama, cukup pada yang saya sebutkan, agar kemudian tidak berpanjang-panjang urusan itu. Fama ra'aitu wahidan minhum yakhtalifuna fi hadhil asya. Dan aku tidak melihat 1000 lebih ulama itu berselisih dalam urusan-urusan ini ya, yang sudah saya mulai, yaitu annad-dina qaulun wa amalun wa dzalika liqaulillahi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimu sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Poin akidah yang pertama, beliau mengatakan bahwasanya agama kita adalah berisi perkataan dan perbuatan. Artinya iman itu berisi perkataan dan perbuatan. Ngucap tok tapi tidak meyakini, itu munafik. Abu Thalib, salah toh. Ngucap tok tapi tidak meyakini, itu munafik, bukan Abu Thalib ini, orang-orang munafik. Terus dia bersahadat tapi kemudian dia tidak mengimani Islam itu di dalam hatinya. Dan munafik itu sekarang sudah bertransformasi. Kalau dulu kebenciannya disembunyikan dalam hati, sekarang diucapkan. Sampai dia mengatakan ini jalan salib saya, itu malah harus murtad ini. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ulama kemudian merumuskan istilah yang baru, bukan lagi munafik tapi zindik. Zindik itu kemunafikan yang dinampakkan. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, lalu ada juga yang meyakini dalam hati kalau Muhammad SAW itu benar, tapi tidak pernah mau bersahadat. Nah, itu kafir. Orang yang tidak pernah mau bersahadat itu kafir. Nah, kemudian ada yang kemudian dia yakin Islam itu benar dan dia berbuat seperti orang Islam kayak kita, tapi di satu sisi dia juga melakukan peribadatan kepada selain Allah. Itu namanya musyrik.
Nah, 3 golongan ini yang akan kekal di dalam neraka, enggak keluar selama-lamanya. Dan dari 3 tadi, yang benar-benar bukan Islam cuma 1, si kafir. Si musyrik niku sok-sok nggih Islam. Kemudian si munafik niku genah Islam karena dia covernya Islam tapi hatinya bukan Islam. Bapak Ibu rahmati Allah, niku enggak saya perpanjang karena kita lanjut ke poin berikutnya. Wa annal Qur'ana kalamullah, bahwasanya Quran itu firman Allah, ghairu makhluqin liqauli ta'ala inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawaa 'alal arsy yughsil laila an-nahara yatlubu hasisa wa syamsa wal qamar wan nujumu musakhkharatin bi amri. Dan poin yang kedua, beliau menjelaskan tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah firman Allah, bukan makhluk. Kalau yang di poin pertama tadi, muncul kelompok namanya kelompok tadi munafik, kafir dan musyrik, dan muncul kelompok namanya, kalau yang pertama tadi murji'ah. Murji'ah itu orang yang kemudian tidak menganggap adanya perbedaan iman pada seseorang. Kalau dia sudah Islam ya wis sama imannya. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah, kalau di kelompok yang kedua muncul kelompok yang namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah ini berkembang dari masa ke masa, di mana Mu'tazilah ini bertransformasi kalau di Indonesia menjadi Islam liberal. Jadi dia kemudian menganggap bahwasanya apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu sudah tidak layak untuk dipakai. Misal jilbab, dulu orang jilbaban karena di padang pasir panas, saiki omah-omah nganggo AC gak perlu jilbaban. Ya kalau di dalam rumah gak perlu jilbaban, ternyata di kantor pun dia gak perlu jilbaban katanya. Nah, maka hal-hal seperti ini masuk dalam kategori orang-orang Mu'tazilah. Bagaimana dia kemudian menganggap Quran itu makhluk, walaupun mungkin secara verbal dia tidak mengucapkan. Konsekuensi Quran dianggap sebagai makhluk. Makhluk itu kayak kita. Terus ada Khalik, ada makhluk. Khalik itu sang pencipta, makhluk itu yang diciptakan. Nah, bersamaan dengan Khalik di situ ada asma was sifat. Ada nama-nama Asmaul Husna yang kita kenal. Dan juga ada sifat-sifat, termasuk salah satu sifat Allah itu yaitu kalim, berucap. Nah, ketika Allah itu berfirman, maka firman Allah itu bukan bagian dari makhluk, sehingga selamat dari kekurangan. Ini nek buatan majelis akidah ini kadang kita tidak paham apa yang maksudnya Quran itu makhluk. Tapi kalau dikatakan Quran itu makhluk, maka orangnya akan dengan mudah mengatakan berarti enek sing keliru. Sama halnya dengan kita ini makhluk walaupun ciptaan Allah. Nah, karena kita makhluk, maka kita banyak kekeliruan, banyak kesalahan. Nabi yang mengkonfirmasi kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap kita ini pelaku kesalahan, dan di antara kita yang terbaik adalah yang bertobat. Nah, tidak berlaku hal itu di dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah bagian dari sifat Allah, yaitu kalam, yaitu ucapan, firman. Sehingga kalau itu diambil dari firman Allah, maka pasti benar dan tidak perlu ada revisi. Soal kemudian manusianya belum paham, itu orangnya, bukan Qur'annya. Makanya Quran itu hari ini dikaji benar di kampus-kampus, dari mulai kampus Indonesia sampai kampus Arab, atau mungkin sebaliknya dari Arab sampai Indonesia. Di situ selalu dibahas isinya. Nah, cuman memang di kampus-kampus Indonesia khususnya karena terkontaminasi paham filsafat, akhirnya bukan Quran yang digali lebih dalam isinya, tapi gimana caranya didangkalkan. Nah, ini yang jadi musibah ini. Makanya kula niku nggih punya kuliah di salah satu kampus perguruan tinggi Quran di Jakarta, tapi saya tidak terlalu minat untuk lulus dari situ gitu. Karena pelajarannya isinya filsafat, ngomong ke sing aneh-aneh soal Quran ini. Dan begitu saya ngajukan tesis waktu itu S2. Saya ngajukan tesis yang tidak ada filsafatnya, ditolak judul saya. Saya ngajukan tesis niku energi nuklir di dalam Al-Qur'an menurut tafsir ilmi. Ditolak, Pak. Disuruh ganti sing enek mambu-mambu filsafat. Alah, mbolah, gak lulus kok kene ora apa-apa gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, itulah potret bagaimana kekeliruan akidah pada poin yang kedua. Dari masa ke masa memunculkan kelompok yang bertransformasi namanya. Kalau kelompok Mu'tazilah udah nggak ada, sebagai nama nggak ada. Tapi transformasi nama itu akan ada. Jika nanti ada orang bahkan profesor, guru besar, dia pun akan mengatakan bahwasanya yang namanya LGBT itu nggak keliru.
bukan penyimpangan, itu cuma orientasi seksual yang lain. Topi. Padahal ayatnya jelas bagaimana orang-orang LGBT itu diluluh lantakkan dari masa ke masa gitu. Dari masa ke masa, sejak zaman Nabi Lut sampai masa-masa sekarang itu kayak gitu ada. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam Quran surat Al-A'raf terkait Quran itu makhluk tadi, ala lahul khalq wal amr. Ingatlah Allah itu menciptakan, ya. Yang pertama al-khalq, kita menciptakan ciptaan, kemudian Allah juga punya al-amr. Jadi ada dua, memang sudah dibedakan. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah, ya, lagi maha berkah Allah Rabb semesta alam. Di sini disebutkan bahwasanya Allah punya penciptaan, kita makhluk. Tapi di satu sisi Allah juga punya amr, kalam. Nah, kalamnya ini bersih dari kekurangan. Nek makhluknya kita, ya ada kekurangan tentunya. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pagi ini kita masuk di poin yang ketiga. Walam yakunu yukaffiruna ahadan min ahlil qiblah bidzanbi liqaulihi innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwasanya mereka 1000 lebih ulama itu tidak pernah mengkafirkan seorang pun dari kalangan ahlu kiblat karena suatu dosa. Karena Allah sendiri yang berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Kalimat ini akhirnya melahirkan kelompok yang keliru di dalam Islam, namanya Khawarij, kelompok yang mudah mengkafirkan orang Islam. Nah, kita dalami apa makna dari kalimat itu. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus paham apa yang disebut dengan ahlul kiblah, karena nanti dalam kitab-kitab akidah yang lain juga menggunakan kalimat yang serupa. Maka ahlul kiblah adalah setiap orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat atau Islam. Isi hatinya kita tidak perlu memperhitungkan, kita lihat keislamannya. Oh, dia sholat, nanti dalam hadis dikatakan kalau kamu melihat orang ke masjid fasad bi annahu muslim, persaksikan kalau dia orang Islam. Soal dia riya atau apa urusan dia. Nah, kemudian bersyahadat dan menghadap kiblat dalam sholatnya, berarti itu saudara kita. Maka inilah keislaman secara lahir, meskipun mungkin dia terjatuh di dalam dosa. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, pemahaman bahwasanya orang-orang yang berbuat dosa itu bisa masuk neraka kekal, maka itu perlu dibatasi. Dosanya yang tadi itu kesyirikan, kekafiran, dan kemudian kemunafikan. Kemunafikan juga munafik besar. Jangan kemudian pakai dalil bahwasanya tanda orang munafik itu kalau ngomong berdusta, berjanji ingkar, kalau dikasih amanah merucut, lalu dikatakan ini munafik. Terus kemudian tetangga kita ngomong mesti ngapusi terus, ngomongnya utang seminggu jadi sebulan, wah berarti gue munafik nyemplung rokok kekal. Nggak boleh kayak gitu, karena munafik yang dimaksud munafik yang besar, Pak. Munafik yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan munafik kecil, itu tanda menuju ke sana. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, nah, muncullah kelompok Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Yang dia memasukkan orang-orang yang melakukan dosa besar padahal dia masih muslim sebagai pelaku dosa yang nanti akan masuk neraka kekal selamanya. Ini golongan ekstrim kanan. Ekstrim kirinya yaitu Murji'ah, yaitu orang yang kemudian tidak pernah menganggap kalau dosa itu berpengaruh kepada iman. Ini juga salah. Nanti tahun berapa nih saya lupa. Itu ada di internet itu ketua umum mantan PBNU Kiai Haji Said Akil Sirot itu mengatakan ketika Lady Gaga mau datang ke Indonesia, itu kan banyak ditolak sama ormas Islam. Dia mengatakan 1000 Lady Gaga datang ke Indonesia tidak akan mempengaruhi imannya orang NU. Nah, ini model-model ucapan orang-orang Murji'ah. Walaupun mungkin beliau tidak bermaksud sebagai Murji'ah, cuman orang Murji'ah itu ngoten niku. Jadi dia merasa bahwasanya berbuat dosa apapun tidak akan berpengaruh pada iman. Padahal yang namanya iman niku kados niki lho, Pak. Botol niku keimanan kita. Nah, naik turunnya itu airnya. Niki kalau jenengan minum nggih berkurang, maka iman berkurang. Makanya rumusan iman niku al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik bisa turun. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Naiknya dengan ketaatan, turunnya dengan kemaksiatan. Makanya kalau kemudian ada kemaksiatan kok imannya gak berubah, stabil, ya ora mungkin.
Karena kita bukan malaikat gitu. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali ke sini, maka ahlu sunnah wal jamaah mengambil jalan tengah bahwasanya dosa besar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam selama tidak menghalalkannya. Seorang pemabuk selama dia tidak meyakini khamr itu halal, dia tetap muslim. Dia tetap muslim. Tapi kalau dia sudah menyatakan khamr itu halal, nah ini bisa batal syahadatnya. Nanti ada bab lain namanya nawaqidul iman, pembatal keimanan. Nah, kemudian Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula mengurangi status keimanannya menjadi kufur akbar selama bukan perbuatan syirik dan kekufuran tadi yang saya sampaikan, termasuk kemunafikan di dalamnya. Nah, dalilnya di dalam Quran surat An-Nisa saja itu disebutkan 2 kali ayat yang serupa, beda buntutnya tok, beda akhirnya. Disebutkan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Di sini depannya sama. Nanti di Quran An-Nisa juga ayat yang ke-116 sama. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, di ayat 48-nya dikatakan faqad iftara isman adima, maka dia telah berbuat dosa yang besar. Di 116-nya dikatakan faqad dhalalan ba'ida, maka dia tersesat yang sangat jauh. Nah, 2 ayat ini kalimat depannya menyebutkan sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Bedanya di belakangnya. Dalam Quran yang sama, di surat yang sama, beda ayat saja, 48 dan 116, itu 2 ayat depannya sama. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah, kalau kita buka tafsirnya, ya, kalau kita buka tafsirnya, disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di dalam tafsirnya Karimir Rahman min Kalamil Manan, beliau mengatakan kararallahu hadzal ma'na ta'kidan ala idomi khotori syirki wa adomati sa'ati maghfiratihi lima siwahu. Allah mengulang ayat ini, ya, sebagai penegasan atas besarnya bahaya syirik. Itu syirik itu bukan sesuatu hal yang jenengan bisa main-main, ya. Syirik besar itu ada 9 paling boten, dan yang kadang itu nyata-nyata syirik aja kita sok ragu gitu. Misal buat sajen, nah, kadang itu kita ragu, ini syirik apa ora gitu. Sampai kadang rutin dibuat sajen di perapatan. Kadang kalau mau bangun rumah ditanam di pondasi. Kadang kalau mau nikah ke putra gawe sajen ditaruh di mana itu, di kajangnya. Atau mungkin macam-macam hal-hal yang berbau kesyirikan. Atau mungkin dagang nggak laku-laku, akhirnya ke Gunung Kemukus gitu kan. Di situ tumbale berzina. Nah, nanti kemudian kurang marem ke Gunung Kawi, tumbale bunuh orang gitu kan. Nah, itu jelas syirik akbar, Pak. Bisa membatalkan syahadat. Maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini bahwasanya syirik itu bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, tapi selainnya tidak. Nah, sehingga fatalla takrarul ayati ala anna dunub duna syirki la tukhriju sahibaha minal millah. Maka pengulangan ayat ini 2 kali disebut Allah akan mengampuni semua dosa, menunjukkan bahwasanya dosa selain syirik Allah ampuni, nek syirik enggak. Makanya dosa syirik jangan dibawa mati. Jenengan yang hari ini masih punya jimat-jimat disingkirkan. Jenengan hari ini yang punya raja-raja disingkirkan. Biar jenengan bisa husnul khotimah. Di dalam kitab At-Tadhkirah, Imam Al-Qurtubi menuliskan sebuah cerita tentang 2 orang yang bersahabat. Dua-duanya pedagang. Ketika sahabatnya yang satu ini mau meninggal, si pedagang ini datang ke tempat sahabatnya dan mencoba mentalkin temannya. Talkin itu bisa 2 model. Kalau orangnya masih bisa diajak ngobrol, maka dilakukan seperti yang dilakukan Nabi Muhammad kepada Abu Thalib, ya ammi qul la ilaha illallah. Ada narasi, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau sudah tidak bisa diajak ngobrol, sudah tidak sadar, langsung aja la ilaha illallah. Terus ditenggok, ketika itu diucapkan dia ngikuti, maka kita tunggu, tidak boleh ditambahi, karena dia sudah mengucapkan kalimat terakhir la ilaha illallah. Nah begitu kemudian kok ngomong yang lain, aku njaluk ngombe atau njaluk es teh enggak gitu, nah maka baru diulangi la ilaha illallah. Nah dalam cerita itu disebutkan dalam kitab Imam Al-Qurtubi itu At-Tadhkirah, si teman ini mendatangi temannya dan mengatakan, bro, nek dijawab gini, bro,
ngomong la ilaha illallah. Temennya bisa nyauri, gak iso, angel. Kok angel? Lah ngopo? Ilatku kecantol ilat timbangan. Lah terus niki bakul, Pak. Dia mengatakan ilatku gak iso ngomong kuwi mergone kecantol ilat timbangan. Lho, lah ngopo lha aku pegane curangi timbangan ning dodolan? Ora. Cuman timbanganku ndak pernah tak cek gitu. Dan ternyata kurang ling nimbang. Jadi dia nggak ada kesengajaan untuk menipu. Tapi ternyata timbangannya kurang. Singkat cerita meninggallah temannya, dia pulang. Pulang niku timbangannya diremuk, dirusak. Sampai istrinya ya bingung, "Lah ngopo kok mbok rusaki Mas?" gitu kan nek dijawabke ngoten niku. Kemudian dia pun mengatakan, "Koncoku kae lho, arep tak talkene angel gara-gara ilate kecantol ilat timbangan." Nah, terus jenengan lek dodolan piye? Mulai hari ini, saya jualan tetap, tapi yang mau beli tak suruh bawa timbangan sendiri. Niku nek sakniki bakule enten niku kira-kira payu napa mboten? Ora payu. Jenengan ajeng mundhut mriki membawa timbangan piyambak ya, ora nek wong gelem pindah warung ngono. Maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, niku dua ayat yang menyebutkan menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan dosa di dalam Islam tidak boleh dikafirkan selama bukan 3 tadi loh. Dosa kekufuran, niki nanti ada nawakidul iman ada 10, kemudian dosa kemusyrikan dan kemudian kemunafikan yang besar nggih. Lalu jenengan nek gadah rencang gawe ngapusi mlenjane janji jangan langsung dikatakan kowe munafik kekal ning neraka, ndak boleh. Nah, yang ketiga disebutkan ayat pada Quran surat Al-Hujurat ayat 9 tentang dua kelompok yang berperang, dua orang atau dua kubu muslim yang berperang, mati-matian sampai mati. Wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu. Nah, jika ada dua kelompok, dua golongan dari orang-orang yang beriman berperang, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul ladzi tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jika salah satu dari kedua golongan itu kok berbuat aniaya terhadap golongan yang lain alias gak mau damai, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu rahmatillah Allah, fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Jika golongan yang dablek tadi itu kemudian sudah kembali ke jalan Allah, maka damaikanlah di antara keduanya tadi dengan adil dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat adil. Nah, tafsirnya dalam Quran dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'an Al-Azim, Ibnu Katsir mengatakan samallahu at-taifatani al-muqatilataini mu'minin. Dua kelompok orang beriman ini yang berperang bahkan bunuh-bunuhan masih disebut orang mukminin. Boten lantas sing mateni kafirin boten. Padahal sudah bunuh-bunuhan gitu. Ma'a wuqu'il qital wal baghi bainahuma. Padahal disebut sebagai orang beriman, padahal mereka melakukan peperangan dan melakukan kedoliman di antara saudaranya. Artinya saat dolim-dolimnya orang beriman ya masih iman kalau tidak berbuat yang 3 tadi loh, kekufuran, kemusyrikan dan kemunafikan yang besar. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah, wa hadza dalilun dhahirun ala anna dzunub wal ma'asi walau adomat kal qital la takhruju sahibaha minal iman wal Islam. Ini adalah dalil yang jelas bahwa dosa dan maksiat sekalipun besar seperti memerangi atau membunuh sesama muslim tidak mengeluarkan pelakunya dari iman dan Islam. Salah niku, tapi tidak membuat dia murtad. Maka ayat ini menjadi pijakan utama ahlu sunnah dalam menetapkan bahwa sesama ahlul kiblat tetaplah saudara dalam iman meski salah satunya berbuat dolim. Sehingga saya pernah kebanan ke daerah Klaten, niku nembe nambal, tiba-tiba ada ibu-ibu sepuh itu nyedaki kula non muslim dia. Mas, sampeyan Islam ya? Oh, nggih. Islam apa Mas? Lah, nggih Islam mawon to mboten napa-napa. Soale ning kono kae nek Masjid Muhammadiyah karo NU. Sing wong NU gak gelem salat ning Muhammadiyah, Muhammadiyah gak gelem salat ten NU. Ya kula sanjang. Niku jane sapa padha Islam, kedae mboten ngoten niku nggih. Kalau yang NU mau salat di Muhammadiyah monggo, yang Muhammadiyah salat di NU ndak apa-apa. Ndak ada larangan-larangan, ndak ada. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah nggih, ampun nggih masjid ditulisi ormas tertentu sehingga akhirnya orang yang bukan ormas itu jadi malas untuk masuk. Biarkan semua orang masuk, ndak apa-apa. Kalau biasa ngisi pengajian di dalamnya enten orang NU, enten orang Muhammadiyah, enten MTA, ndak apa-apa.
Dan saya bawakan ini gitu, dan mereka mendengar itu. Jadi kalaupun ada yang nggak cocok ya tinggal diskusi aja, mana sebelah mana yang nggak cocok, dalil yang mana yang salah gitu. Nah yang salah adalah ketika masjid itu sudah dikasih label-label ormas tertentu, akhirnya orang yang merasa nggak cocok nggak mau masuk. Padahal Allah sudah menyebutkan wa annal masajida lillah. Masjid itu berpulang kepemilikannya kepada Allah, tidak kepada ormas atau orang tertentu. Makanya kalau ada yang mengklaim ini masjidku, masjid mbahku, itu juga keliru karena masjid itu hukumnya wakaf, sudah dikembalikan kepada Allah. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Niku ayatnya 3. Kemudian hadis yang pertama, An Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW, man shalla salatana wastaqbala qiblatana. Siapa yang salat bareng kita, kayak kita, dan menghadap kiblat-kiblat kita, wa akala dzabihatana, dan makan sembelihan kita, bareng-bareng kurban, bareng-bareng beteti, bareng-bareng meceli ya. Kemudian fadzalikal muslim alladzi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih, maka mereka inilah orang-orang yang Islam dan buat mereka ada jaminan dari Allah dan Rasulnya, fala tuhfirullah fi dhimmatih, maka janganlah kalian mengkhianati Allah dalam jaminannya. Artinya ketika sesama muslim sudah, maka jangan kemudian kita menyakiti orang lain, bahkan menghina dia, bahkan mengkafirkan dia. Tidak boleh, tidak boleh. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika jenengan berormas silakan. Saya punya KTA Muhammadiyah, silakan. Tapi ya saya tidak pernah kemana-mana kemudian tahu kamu harus masuk Muhammadiyah, kamu enggak Muhammadiyah salah. Enggak, saya tidak pernah tahu kayak gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, silakan berormas untuk menjadi wadah jenengan beribadah, tapi tidak untuk memecah belah umat. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dalam syarahnya disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan wa qauluhu, dan sabda Nabi SAW, man sholat sholatana, siapa yang sholat sebagaimana kita, ai sholat kama nusolli, sholat kayak kita sholat, wala yujadu dzalika illa min mu'tarifin bitauhidi wan nubuwah. Maka cara sholat kita yaitu yang tidak dilakukan kecuali oleh orang yang bertauhid dan mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau orang udah sholat itu orang muslim. Soal dia kemudian di dalam hatinya ada riya, ya kembali ke dia sendiri. Faju'ilatis sholah alamatu ala islami, maka sholat ini dijadikan tanda keislamannya. Wa inna maktusiro alaihi li'annaha adharul ibadati wa asra'uha ilman. Maka dicukupkan dengan menyebut sholat, karena sholat ini adalah ibadah yang paling nampak dan paling cepat diketahui untuk menjadi indikasi keislaman seseorang. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh sekali lagi mengkafirkan orang yang sholat. Dan ini disepakati oleh ribuan ulama hasil kunjungan Imam Al-Bukhari selama 46 tahun ke berbagai macam penjuru dunia untuk menuntut ilmu. Kemudian hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda, "Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir," kalau ada seorang yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, manggil orang Islam kok kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka salah satu dari keduanya kembali ucapan itu kepadanya. Misal ya, si A nuduh si B, kowe kafir gitu. Tuduhannya tidak terbukti, dia tidak melakukan yang dimaksud sehingga jatuh kafir, maka ucapan itu kembali kepada yang mengucapkan. Makanya ketika jenengan dituduh kafir goro-goro gak berbaiat kepada Imam LDI misal, ya itu kembali kepada dia. Makanya sekarang muncul LDI paradigma baru, ya mudah-mudahan menghilangkan itu. Tapi kalau masih ada, ya salam sudah. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Khawarij itu kelompok zaman dulu. Kelompok hari ini enggak ada. Khawarij Indonesia gitu enggak ada. Bertransformasi menjadi ormas-ormas tertentu yang dia mengadopsi pemahaman itu. Dan nanti nek niki selesai kula ganti kitab akidah yang lain, muncul kata-kata yang sama dari imam-imam yang lain bahwasanya tidak boleh kita mengkafirkan orang yang masih sholat menghadap kiblat. Enggak boleh. Jenengan yang Muhammadiyah enggak boleh mengkafirkan orang NU enggak boleh mengkafirkan Muhammadiyah. Begitu pula sebaliknya. Maka selama masih sholat menghadap kiblat dan tidak melakukan 3 dosa tadi, maka masih saudara kita. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala,
Disebutkan dalam syarahnya Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan maknahu in kanal maqbulu lahu kafirun fi nafsil amr faqad sadaqa wa illa raja'atil kalimatu ala qailiha. Jika orang yang dituduh itu memang benar-benar kafir, maka ucapan itu benar adanya. Oh kafir kowe. Lah wong kowe ngomong kok iki jalan salibku terus kowe ya ngelok-ngelokke wong Islam terus kowe nganggo apa niku baju salib kok. Terus kowe juga ngomong Abu Janda niku lho. Kowe ya ngomong iki lagi nyate sapi berkaki pendek, ngoten nggih. Nah, videone niku lho. Nek sing pun nonton gitu. Nah, kalau emang kayak gitu kita katakan kowe kafir enggak ada masalah. Tapi kalau enggak sampai pada kata-kata apa perbuatan itu kita enggak lihat, mung ceritane cerita enggak boleh. Enggak boleh. Kok sik kae ngomong ini. Nah, buktine ndi? Enek ini. Nek kalau gitu kita harus hati-hati enggak boleh. Apalagi menggunakan dalil-dalil yang tidak seperti itu maknanya. Kayak orang LDI kan sering menggunakan dalil kalau ada imam maka dia berbaiat kepadanya, kalau yang kedua maka bunuhlah kan gitu. Atau kemudian dia yang tidak berbaiat pada imam yang pertama dia mati jahiliyah. Pertanyaannya, nah kok dia iso ngeklaim imam yang pertama, wong Islam datang jauh sebelum dia gitu kan. Bahkan bapak saya itu haji, niku di kelompoknya itu ada satu orang LDI, ngintili bapak saya gitu. Ngintili terus mungkin nggak tahu jalan, nggak tahu apa gitu kan. Iki lho, deloken Mas, wong sakmene mbane iki. Sing Afrika ono, sing Eropa ono, sing Arab ono, sing Cina ono, sing macam-macam lah ono gitu kan. Pertanyaanku siji wae. Sing LDI sing di antara mereka. Paham mboten panjenengan, Pak? Enggak ada, Pak. Enggak ada. LDI ten Turki enggak ada. Wong Turki mlebu LDI enggak ada. Dan Afrika nggih mboten enten LDI. Pokok Syiah malah enten gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya Bapak saya ke dia. Apa ya terus surga mbok iseni kowe dhewe, wong iki sakmene wong mbane wong salat gitu. Dan mereka itu kadang lucu. Jelas-jelas di Masjidil Haram itu nggak mau sholat di dalam. Kenapa? Karena dia meyakini kalau nggak berimam dengan imam mereka sendiri, sholatnya nggak sah, kudu ngulangi. Makanya sholatnya pilih di hotel. Beda nggih ketika jenengan sholat di hotel karena mungkin capek nggak bisa ke sana atau mungkin apa atau ngantuk lah, monggo lah, itu nggak apa-apa. Tapi keyakinan yang kayak gitu ya keliru toh. Sampai kemudian ada mantan orang LDI itu, dia tobat itu. Dia cerita, kami itu bermajelis 1,5 kilo dari Masjidil Haram. Pagi jam 8 pengajian terus sampai wayah Jumatan. Kami enggak Jumatan di Masjidil Haram, kami Jumatan di tempat kami pengajian. Coba. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, nggih, musibahnya sampai seperti itu. Bahkan ketika masuk Masjid Nabawi, ya, ada sholat sedang didirikan, mereka pilih ngenteni ning jopo untuk kemudian nunggu selesai baru mereka bikin jamaah di luar. Ya kayak gini-gini loh. Ini penyakit kanker di dalam Islam yang kemudian harus jenengan pahami, nggak boleh kayak gitu. Silakan jenengan berormas, tidak ada larangan. Tapi pastikan jenengan tetap harus menghargai keimanan saudara yang lain. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wa fi hadza tahdhiru syadidun minat tasyarru'i fi takfir ahli qiblah bi ghairi bainatin syar'iyyatin. Di dalam hadis ini tadi ancaman terdapat peringatan keras dari sikap tergesa-gesa mudah mengkafirkan ahli kiblat. Tidak boleh, Pak. Kalau tidak punya landasannya, tidak punya dasarnya, tidak punya argumennya, tidak boleh kita mengkafirkan ahli kiblat. Tapi kalau punya landasannya, tidak apa-apa, silakan, tidak apa-apa. Oh, wong Syiah kafir, Syiah yang mana dulu? Oh, Syiah yang ini, yang Isna Asyariyah. Kenapa? Nah, pertanyaannya gitu. Oh, karena dia bersahadat tidak cuma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi ada tutuke wa asyhadu anna Aliya waliyullah wa asyhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Hafsah finnar. Ada tambahannya ngoten. Lah buktine ndi lah iki lho videone ning YouTube enek gitu kan. Nah, kalau memang sudah seperti itu ya sudah untuk yang dia gitu. Karena nanti ada si Zaidiyah, ada si macam-macam. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, beliau Imam Bukhari tidak menyebut kelompoknya karena menginginkan ilmu ini sampai kepada kelompok-kelompok itu agar bisa dipahami. Nek kowe mau jadi kelompok itu ya jangan mengkafirkan orang. Kamu masuk di situ jangan kemudian kamu menganggap Quran itu makhluk. Kamu ada di ormas ini jangan kemudian kamu mengatakan semua Islam, semua iman itu sama. Tidak. Iman itu bertingkat-tingkat. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, ada aktivis Muhammadiyah niku golek iku lho. Awale WA. Tat, iso ngobrol enggak? Oh siap.
Kapan? Ya kapan ya? Bingung aku Mas. Nek ning omah aku ya kadang ya wis nek wektu. Aku nek mlebu omah iku ora entuk metu karo bojoku. Nek metu kok ora entuk mlebu. Nah, terus piye? Ini ning kantor wae. Nah, saya pikir ya obrolan-obrolan sederhana. Datang dia bertanya tentang satu pertanyaan. Kalau ini nanti menjadi asas orang Qadariyah. Qadariyah, orang yang tidak percaya dengan takdir atau ragu tentang takdir. Dia bertanya, kalau Allah Maha Tahu dan Allah pasti Maha Tahu, betul? Nah, pertanyaannya adalah Allah pasti tahu seseorang itu akan masuk neraka atau surga. Kalau Allah tahu seseorang itu bakal masuk neraka, kenapa kok enggak dicegah masuk neraka? Karena Allah sudah tahu, kita kan tidak tahu kita akan neraka atau surga, kan kita tidak tahu. Itu tertulis di dalam kitab takdir. Cuman, pertanyaannya, nek Allah Maha Tahu, kenapa kok enggak dicegah? Diskusi itu glinding Pak, dari mulai jam 11. Karena saya mulai longgar itu jam 11 di kantor. Akhirnya nabrak duhur geser di masjid. Begitu selesai sholat duhur, ngobrol lagi Pak. Sampai akhirnya apa? Asar Pak. 11, 12, 13, 14, 15, 45 jam Pak. Ngobrol. Dan itu glinding terus Pak. Sampai dia jane belum puas cuman ya saya pekewuh jujule ngantor malah ngobrol gitu. Nah, akhirnya saya bilang, "Wis Mas, barasar iki wis yo." Nggih kat. Ning temamu menarik Mas. Mau tak kumpulke, untuk insyaallah tak susun Mas. Akhirnya saya pulang Pak. Saya kebut itu seminggu kurang gitu. Selesai Pak. Pertanyaan dia itu saya kumpulkan, saya cari pembahasannya. Itu jadi kitab Pak. Tebelnya sekitar kalau nggak salah ya sekitar 900 halaman. Dengan judul Qadariyah zaman dulu dan sekarang. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak paham akidah yang benar, bingung akhirnya. Bahkan seorang aktivis senior pun jadi bingung gitu. Sehingga ketika kita mau berjuang di jalan Allah, apapun wadahnya, jangan mau ikut ormas apapun silakan. Ning pastikan di atas akidah yang benar. Nanti ada ormas itu yang pikirannya pokoknya pengen menegakkan khilafah, tapi sholatnya sampai gak jejeg gitu kan. Bahkan fikihnya aja kadang tidak paham. Pokoknya khilafah, penting sholatnya sak-sak wis rapopo, penting khilafah. Bahkan dia pun mengingkari adab kubur gitu. Sampai nanti ada ulama yang menulis, tadi judulnya mirip yang saya bikin, tapi kalimatnya adalah Mu'tazilah dulu dan sekarang. Nah, nanti kemudian diterjemahkan dalam artikel Neo Mu'tazilah. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus kemudian kembali kepada kitab-kitab akidah para ulama agar terbimbing di atas akidah yang benar. Kemudian hadis yang ketiga disebutkan, man qala la ilaha illallah wa mata ala dzalika dakhala jannah. Siapa yang kemudian mengucapkan la ilaha illallah dan mati di atas kalimat itu masuk surga. Qultu wa in zana wa in saraqa. Aku pun bertanya, sahabat Abu Dzar ini bertanya, apakah tetap masuk surga kalau dia pernah berzina dan mencuri ya Rasul? Qala, kata Nabi, wa in zana wa in saraqa. Walaupun dia mencuri ataupun pernah berzina, dia tetap akan masuk surga. Cuman bedanya dosa itu, dosa niku ada 4 rumusan. Kita hidup tercipta untuk ibadah. Dalam proses ibadah ini, hidup ini, kita diberi nafsu. Bersamaan dengan itu, kita dikancani oleh iblis. Iblis berjanji selalu menggoda kita. Barengan dengan itu dalam sebuah hadis disebutkan ada jin korin yang selalu nemeni kita. Jin korinnya selalu ngajak yang jelek. Ada 3 keadaan ini. Sehingga kemudian Nabi mengatakan, kamu pasti berbuat dosa. Kullu bani Adam khotoun. Kita pasti berbuat dosa. Nah, sehingga ketika kita menjadi orang yang berbuat dosa, maka rumusannya bertaubatlah. Dengan bertobat Allah akan ampuni dosa itu. At-taibu minad dambi kama la dambalahu. Orang yang bertobat kayak orang yang tidak pernah berbuat dosa. Niki syaratnya ya harus dilakukan ketika masih hidup dan sebelum matahari terbit dari barat. Ora tahu sholat tiba-tiba suatu ketika keluar rumah pun siangnya niki terus delok matahari sengenge dari timur kok renek. Terus lihat barat. Jedul kok kulon nih akhirnya ndak sarung wis ra kanggo gitu kan. Ndak boleh, ndak bisa gitu. Karena ini syaratnya harus matahari sebelum terbit dari barat. Nah, kemudian kalau tidak mau tobat, maka atau kalau tobatnya kurang maksimal, maka ditingkatkan ibadahnya. Sholat ke sholat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu bisa mukaffiratud dzunub bainahuma, bisa mengampuni, menghapus dosa di antara keduanya. Nah, nek niki juga
ibadahnya mau wajib tok, sunahnya gak ditambahi segala macam, sedangkan dosanya banyak, maka ada peluang yang ketiga Allah akan mengampuni kita. Nabi mengatakan, hambaku itu akan senantiasa dicoba dengan cobaan sampai habis dosanya ketika dia menghadap Allah. Sehingga ketika jenengan jarang istighfar, ibadah nggih mun biasa-biasa mawon, maka peluang yang ketiga jenengan akan dapat banyak cobaan. Nah, cobaan ini kalau disikapi dengan sabar menjadi ganjaran dan penghapus dosa. Niki untuk orang beriman. Nah, nanti nek orangnya nggak beriman, senajan dosanya banyak, dia malah dikasih nikmat, itu namanya istidraj. Makanya jenengan nggak boleh ngumunan, wah aku segep sholat randedit, kayak sing ra tau sholat malah tukang main di TOK, istidraj. Atau kemudian aku wegah nek engko loro-loronen, aku tak pengen sehat, ya berarti dikurangi dosanya dengan taubat dan dengan ibadah yang ditingkatkan. Ini rumusnya, Pak. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kok delalah sudah ibadah ditingkatkan, taubat banyak, yo tetap sakit, maka ini tanda cinta dari Allah, bukan penghapus dosa. Ini berlaku untuk para nabi. Untuk para nabi, dalilnya Nabi mengatakan, innallaha idza ahabba abdin ibtalahu. Allah itu kalau mencintai seorang hamba akan dikasih cobaan. Maka tanda cinta Allah kepada orang-orang solih, wabil khusus para nabi, itu adalah dikasih cobaan. Adapun cobaan itu kena ke kita, sebaiknya kita suudon pada diri kita sendiri, mungkin karena dosa kita banyak. Evaluasi. Orang di dosa, tidak boleh kita mengatakan gitu. Al-Quran yang melarang. Fala tuzaku anfusakum wa a'lamu limanittaqo. Jangan kamu tazkiyah dirimu seolah-olah kamu itu sudah bersih. Allah lebih tahu mana yang paling bertakwa di antara kita. Nah, pada akhirnya memang kita itu ya nggak banyak dosa, alhamdulillah. Cuman kita tidak boleh gitu loh mengklaim kayak gitu. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Lalu perkataan para ulamanya dikatakan oleh Imam At-Tahawi, beliau mengatakan la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah bidzanbin malam yastahil lahu. Kita tidak boleh mengkafirkan seorang pun dari ahlu kiblat karena dosa selama ia tidak menghalalkan dosa itu. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal juga mengatakan la nushidu ala ahadin min ahlil qiblah bidzanbin yusibuhu annahu finnar wala nasadu lahu bil jannah wa narju lil muhsini wa nakhafu alal musii. Kita tidak boleh menyatakan persaksian bahwasannya seorang pun dari kalangan ahli kiblat yang terjatuh dalam dosa itu pasti tinggal di neraka, tidak boleh. Bahkan ketika jenengan mendapati seorang pemabuk mati mabuk, ini kan jenis pol-polan, pemabuk mati mabuk, tukang narkoba mati overdosis kan pol-polan. Kita tidak boleh mengatakan dia pasti di neraka, tidak boleh. Kenapa? Mungkin di belakang dia ada anak solih yang senantiasa memintakan ampun buat bapaknya. Makanya nanti ada bapak-bapak yang harusnya ditaruh di tempat tertentu, kemudian dinaikkan makomnya, dia pun bingung, loh kok saya sampai sini. Kemudian dikatakan istighfari waladakalaka, karena anakmu rajin istighfar. Makanya pentingnya punya anak yang solih itu kayak gitu. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Lalu perkataan Imam Al-Barbahari, dia mengatakan la tukaffiru ahadan min ahlil qiblah bidzanbin minad dunub. Janganlah engkau mengkafirkan seorang pun dari ahli kitab karena ahli kiblat karena suatu dosa yang dilakukannya. Wakil amrohu wa kullu amrohu ilallah azza wa jalla, dan semua urusannya kita serahkan kepada Allah azza wa jalla. Kemudian Imam Abil Iz beliau mengatakan fa ahlus sunnah wasatun fi babi asma'il iman wa din baina ahlil irja wal wa'id. Maka posisi Ahlussunnah berada di tengah-tengah antara iman dan agama, di antara golongan Murji'ah dan golongan Khawarij, di mana beliau mengatakan bahwasannya la yuhrijuna ahadam minal Islam bi mutlaqil maksiyah. Bahwasanya kita tidak boleh menyatakan murtadnya orang Islam karena kemaksiatan. Tapi nek memang murtad ya enggak apa-apa. Kowe murtad, lah ngopo kok ini udah aku? Lah kowe kan dibaptis wingi. Lah kok kowe ngerti? Padahal aku ora ngabari. Lah kowe untuk share-sharean video kok ngendi? Lah pendetamu kenalanku kok gitu. Pendetamu kancaku, kanca nongkrong. Dhek cerita ngomong wis murtad gitu. Iya wis. Nah itu enggak apa-apa kan punya buktinya. Kalau enggak punya buktinya enggak boleh. Kemudian yang kelima, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wa ahlus sunnah
wal jamaah la yukaffiruna ahadan min ahlil qiblah bidzanbin wala bi khata'in istahada fi. Bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat karena dosa dan tidak pula karena kesalahan yang timbul dari hasil ijtihadnya. Makanya walaupun orang LDI punya pendapat gitu kepada kita tidak boleh menuduh mereka atau mengkafirkan mereka. Sehingga Bapak Ibu rahmatillah Allah, saya pernah mengikuti peperangan Suriah itu ada masa di mana kemudian muncul kelompok ISIS, di mana ISIS kemudian pengen sebenarnya niatnya baik, jadi menyatukan semuanya, tapi salah dengan mengkafirkan. Akhirnya orang brewokan kayak saya, gorok orang brewokan kayak saya, gimana coba? Nah, ditonton kan ya elik banget gitu kan. Singkat cerita, sudah dimenangkan sama penguasanya sekarang, presiden sekarang, semua dirangkul. Tidak ada kemudian dicari, dibunuh gitu, tidak ada, dirangkul. Dengan catatan ya mau ikut gitu loh. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah Islam nih. Walaupun dengan di selok ke kafir lah segala macam, kita tidak boleh membalas itu, biarkan itu. Tapi kita luruskan, mudah-mudahan mereka mau menerima. Kalau tidak ya sudah, urusannya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, ahli kiblat adalah setiap orang yang bersyahadat dan menampakkan syiar keislaman seperti sholat menghadap kiblat kaum muslimin. Dan dosa besar selain syirik tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, karena Allah menjanjikan ampunan bagi siapapun yang berbuat dosa selain syirik. Dan sikap tergesa-gesa mengkafirkan sesama muslim adalah perbuatan berbahaya yang diancam dapat balik kepada mereka yang menuduh. Ahlu sunnah wal jamaah mengambil sikap pertengahan antara khawarij yang mudah mengkafirkan dan murjiah yang meremehkan dosa. Urusan pelaku dosa besar diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuni, maka Allah akan mengampuni dia. Jika Allah berkehendak mengadab sesuai kadar dosanya, maka pada akhirnya tetap dimasukkan ke surga karena tauhid yang ada padanya. Nanti ada hadis tentang syafaat, itu orang itu dicari benar-benar walaupun imannya kecil bahkan untuk diselamatkan dari neraka. Nah, kemudian yang terakhir, kewajiban sama muslim adalah saling menasihati dalam kebaikan, bukan saling menuduh kafir tanpa dasar ilmu dan tanpa dalil yang jelas. Mengatakan yang bisa saya sampaikan, kita tutup dengan doa, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, alladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, yang telah menunjuki kita jalan kepada Islam dan kita tidak akan mendapat petunjuk seandainya Allah tidak memberi kita petunjuk. Allahumma ja'alna mimman yuhsinu dhanna bi ihwaninal muslimin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berbaik sangka kepada saudara-saudara kami orang-orang Islam. Wa janibna at-tasarru'a fi takfiri ahlil qiblah, dan jauhkanlah kami dari tergesa-gesa mengkafirkan ahli qiblah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan berlebihan kami dalam urusan kami. Wa tsabbit aqdamana ala minhaji ahli sunnah wal jamaah, dan teguhkanlah langkah kami di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya dan seluruh sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila mengatakan yang sudah saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi